Di awal film ini, terlihat seorang wanita yang sedang ketiduran saat dalam perjalanan menemui kekasihnya. Wanita itu bernama Seonmi. Saat Seonmi terbangun, dia mulai menyadari jika tujuannya sudah terlewati. Kemudian Seonmi langsung meminta kepada sang supir untuk menghentikan busnya. Di samping itu, ternyata kekasih Seonmi sudah menunggu lama kedatangannya. Seonmi tidak lupa meminta maaf kepada kekasihnya tersebut karena sudah menunggu lama. Saat itu, Seonmi terlihat sangat bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan kekasihnya. Tetapi tak disangka, saat itu kekasihnya malah memutuskan hubungan mereka. Karena hal itu, Seonmi pun menjadi kesal dan dia juga langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bekerja di sebuah tempat wisata akuarium. Pria itu bernama Lee Sang-woo. Di sana, Lee Sang-woo menjabat sebagai kepala akuarium tersebut. Selain itu, Lee Sang-woo juga seorang atlet berenang. Tugasnya di tempat itu adalah menjaga akuarium dan juga merawat ikan-ikan yang ada di sana. Setelah Lee Song-yu selesai bekerja, dia pergi ke sebuah danau untuk makan mie instan. Dan saat itu, dia mendengar suara musik yang diputar oleh Seonmi, yang ternyata dia juga berada di pulau tersebut. Lee Sang-woo mulai memperhatikan Seonmi yang terlihat sedang sedih. Saat itu, Seonmi mulai berjalan mendekati bibir danau. Di samping itu, Lee Sang-woo melihat sebuah botol soju di tempat duduk Seonmi, yang berarti saat itu Seonmi sedang mabuk. Di sana Seonmi juga mulai teringat dengan ayahnya, dan diketahui jika ayah dari Seonmi telah meninggal. Saat Seonmi teringat dengan ayahnya tersebut, dia mulai mengungkapkan perasaannya jika sebenarnya dia sangat takut untuk melewati hari esok. Seonmi pun sangat terlihat sedih saat itu. Kemudian dia akan pergi meninggalkan bibir danau itu. Tiba-tiba saja dirinya menjadi pusing dan dia juga hampir saja terjatuh. Tetapi untungnya saja Lee Sang-woo langsung datang menolongnya. Saat itu Lee Sang-woo juga memeluk tubuhnya. Karena hal tersebut, Seonmi menjadi merasa risih. Melihat Lee Sang-woo yang terjatuh tersebut, Seonmi tidak menolongnya dan dia malah langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, terlihat Seonmi mulai bekerja. Pekerjaan Seonmi adalah sebagai pembuat parfum. Saat itu, salah satu temannya yang berada di sana menanyakan tentang hubungan Seonmi dengan kekasihnya. Lalu Seonmi pun mulai memberitahunya jika saat ini hubungannya telah berakhir. Kemudian setelah selesai bekerja, terlihat Seonmi yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Dokter tersebut bernama Dr. Cho. Sebelumnya, Seonmi memang sudah mengenal dokter tersebut. Karena sejak kecil, Seonmi telah dirawat oleh dokter itu. Di sini mulai diketahui jika Seonmi memiliki sebuah penyakit. Saat itu sang dokter telah memeriksa penyakit Seonmi tersebut. Dan sang dokter juga mengatakan jika hasil tesnya hari ini cukup lumayan bagus. Sang dokter juga menyarankan agar Seonmi meminum obatnya dengan teratur. Mendengar hasil tesnya cukup bagus, Seonmi pun menjadi senang. Dan sebelum dia pergi, dia juga sempat memberikan sebuah hadiah kepada sang dokter, berupa sebuah bunga dalam vas. Saat Seonmi keluar dari ruangan tersebut, dia melihat seorang anak yang sedang makan es krim sambil ditemani oleh ayahnya. Karena hal itu, Seonmi menjadi teringat kembali dengan ayahnya. Dan saat itu, dia juga mulai menyadari jika kotak musik pemberian ayahnya telah hilang. Di sisi lain, terlihat Lee Sang-woo yang sedang berlatih berenang. Dan saat dia akan beristirahat, tiba-tiba saja Lee Sang-woo panggil oleh pelatih renangnya untuk melakukan latihan renang kembali. Pelatih renang itu bernama Nam Ko-chi. Kemudian saat Lee Sang-woo akan kembali pulang, Nam Ko-chi kembali memanggilnya untuk mengajaknya mengobrol. Saat itu Nam Ko-chi malah memintanya untuk berhenti menjadi atlet renang. Karena pekerjaan Lee Sang-woo saat ini sudah sangat cukup untuk membiayai kehidupannya. Dan dia juga meminta kepada Lee Sang-woo untuk segera menikah. Tetapi Lee Sang-woo menolaknya karena dia sudah nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Kemudian Lee Sang-woo langsung berpamitan untuk pulang. Sebelum Lee Sang-woo pulang, dia berniat akan mengembalikan kotak musik milik Seonmi. Ternyata kotak musik itu dirawat oleh Lee Sang-woo saat Seonmi meninggalkan danau kemarin. Saat itu Lee Sang-woo sempat kebingungan akan mengembalikan kotak musik itu. Tetapi untungnya di balik kotak musik tersebut terdapat sebuah alamat dan nama pemiliknya. Melihat alamat tersebut, Lee Sang-woo langsung menuju ke sana. Alamat itu membawa Lee Sang-woo ke sebuah lab pembuatan parfum. Dan karena hari sudah malam, lab tersebut juga terlihat sangat sepi sekali. Lee Sang-woo pun mencoba melihat keadaan lab tersebut dan berharap jika di dalam lab itu masih ada orang. Tetapi saat Lee Sang-woo mulai melihat dari luar jendela, tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh Seonmi.
Saat itu Seonmi tidak mengenalinya. Di sini Lee Sang-woo langsung mengingatkannya jika mereka pernah bertemu di sebuah danau. Mendengar itu, Seonmi pun langsung mengingatkannya. Kemudian Lee Sang-woo langsung mengembalikan kotak musik itu kepadanya, dan dia juga langsung berpamitan kepada Seonmi untuk pulang. Tetapi saat itu, Seonmi kembali memanggilnya dan menawarinya untuk makan. Lee Sang-woo pun tidak menolaknya, walaupun saat itu Seonmi hanya memberinya sebuah bubur kaleng, karena di dalam lab itu tidak ada makanan lagi selain bubur kaleng. Dari sini Lee Sang-woo mulai berkenalan dengan Seonmi. Seonmi pun juga mulai memberitahu tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang ahli parfum. Seonmi juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Lee Sang-woo karena telah mengembalikan kotak musiknya. Bagi Seonmi, kotak musik itu sangatlah berarti. Lalu tanpa sengaja, Lee Sang-woo melihat tangan Seonmi yang agak sedikit memar. Saat itu Lee Sang-woo mengira jika Seonmi baru saja berkelahi. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Seonmi, dan dia juga langsung mengatakan jika tubuhnya memang gampang sekali memar. Tanpa berkata-kata, Lee Sang-woo pun langsung pergi meninggalkannya untuk membeli sebuah obat. Dan saat Lee Sang-woo kembali, dia langsung mengobati tangan Seonmi tersebut. Dan dari sinilah benih-benih cinta itu mulai tumbuh. 선수형이라 이거 바르면 내일 아침이면 없어질 거예요. Kemudian setelah itu, Lee Sang-woo mengantarkan Seonmi untuk kembali pulang ke rumahnya. Sebelum mereka berpisah, Seonmi meminta izin untuk memegang tangan Lee Sang-woo. Ketika Seonmi memegang tangan Lee Sang-woo, dia langsung mengatakan jika tangannya sangat mirip dengan tangan ayahnya. Seonmi pun terlihat sangat bahagia sekali saat itu. Lalu dia langsung berpamitan untuk pulang, dan dia juga berharap bisa bertemu lagi dengan Lee Sang-woo. Di hari berikutnya, terlihat Seonmi yang kembali mulai bekerja, dan tiba-tiba saja temannya meminjamkan mobilnya kepada Seonmi. Dengan sangat senang, Seonmi pun langsung menerimanya. Setelah selesai bekerja, Seonmi pun langsung bergegas pergi menemui Lee Sang-woo. Tetapi saat berada di tempat kerja Lee Sang-woo, tanpa sengaja Seonmi malah membuat masalah di sana. Dan untungnya saat itu Lee Sang-woo memergokinya. Sebenarnya Lee Sang-woo juga sangat senang ketika Seonmi datang ke tempat kerja tersebut. Lalu Seonmi pun mulai membantu Lee Sang-woo menyiapkan makanan untuk hewan-hewan yang ada di akuarium tersebut. Saat itu, Seonmi mulai bercerita tentang ayahnya. Dia juga mengatakan jika bau amis dari tangan Lee Sang-woo sama seperti bau tangan ayahnya, karena dulu ayah Seonmi sangat suka sekali memancing. Kemudian Seonmi juga mengatakan jika sebenarnya kotak musik itu adalah peninggalan dari ayahnya. Tetapi kotak musik itu kini telah rusak. Mendengar hal itu, Lee Sang-woo langsung menyarankan kepada Seonmi untuk memperbaikinya. Tetapi saat itu, Seonmi mengatakan jika dia sudah berusaha untuk membawanya ke tukang servis, tetapi semua tukang servis tersebut tidak ada yang bisa memperbaikinya. Lalu setelah mereka selesai mempersiapkan makanan tersebut, mereka pun langsung pergi ke kandang pinguin. Saat Seon sedang memberi makanan para pinguin, tiba-tiba saja tubuhnya hampir terjatuh. Dan untungnya, Lee Sang-woo dengan sigap langsung menahannya. Mereka pun menjadi bertatap-tatap, dan tiba-tiba saja Lee Sang-woo juga langsung menciumnya. Mulai hari itu, mereka kini resmi berpacaran. Hari demi hari, mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Seonmi pun juga terlihat sangat bahagia sekali saat bersama dengan Lee Sang-woo. Suatu ketika, Lee Sang-woo berkunjung ke rumah Seonmi. Dan saat Seonmi sedang berganti baju, tanpa sengaja Lee Sang-woo menemukan sebuah kartu berobat milik Seonmi. Dan dia juga berniat akan menanyakan kepada Seonmi. Tetapi tak diduga, saat itu Seonmi keluar dari kamarnya dengan hidung yang mengeluarkan darah. Seketika itu, Lee Sang-woo langsung memanggil ambulan, dan dia juga langsung menggendong Seonmi untuk menuju ke ambulan tersebut. Sesampainya Seonmi di rumah sakit, dia kembali dirawat oleh Dr. Cho. Saat itu, Lee Sang-woo datang menghampirinya, dan dia juga langsung menanyakan kepada dokter tersebut tentang penyakit yang diderita oleh Seonmi. Awalnya, dokter tersebut tidak mau memberitahukannya. Tetapi Lee Sang-woo terus memohon kepada dokter itu, dan dia juga berkata jika dirinya sangat menyayangi Seonmi. Mendengar itu, akhirnya sang dokter pun memberitahu tentang penyakit yang diderita oleh Seonmi. Saat itu sang dokter mulai mengatakan jika Seonmi memiliki penyakit leukemia, tetapi penyakitnya tersebut baru mencapai tahap awal. Sang dokter juga mengatakan jika dulu ayah Seonmi memiliki penyakit yang sama, sampai akhirnya ayah Seonmi meninggal. Dokter tersebut juga mengatakan jika umur Seonmi tidak akan panjang lagi jika dia tidak segera mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Mendengar hal itu, Lee Sang-woo hanya bisa terdiam.
Beberapa hari berlalu, Seonmi telah pulang dari rumah sakit. Dan saat dia akan masuk ke dalam rumahnya, ternyata saat itu kunci pintunya sudah diganti. Seonmi pun sempat kebingungan, dan dia pun juga mulai mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ternyata Lee Sang-woo berada di dalam rumah tersebut. Saat itu Lee Sang-woo langsung menjelaskan jika pintu rumahnya sengaja dia ganti agar orang lain tidak bisa masuk sembarangan. Melihat tingkah laku Lee Sang-woo, sepertinya Seonmi menjadi sedikit kesal. Tapi sebenarnya Seonmi sangat senang sekali karena Lee Sang-woo sangat memperhatikannya. Di sini Lee Sang-woo mulai bercerita jika dia sudah mengetahui tentang penyakit yang dideritanya. Dan saat itu juga dia berjanji kepada Seonmi bahwa dia akan selalu berada di sampingnya. Mendengar perkataan itu, Seonmi pun menjadi terharu dan dia juga mulai meneteskan air matanya. Keesokan harinya, Seonmi menemani Lee Sang-woo berlatih berenang dan di sana Seonmi juga mulai mengobrol dengan Nam Ko-chi. Saat itu Seonmi melihat Nam Ko-chi bersama dengan istrinya. Dan Seonmi pun juga mulai bertanya tentang istrinya tersebut. Di sini diketahui jika istrinya dari Nam Ko-chi adalah adik dari Lee Sang-woo, tetapi dia sudah lama meninggal karena penyakit leukemia. Mendengar itu, Seonmi pun langsung meminta maaf dan dia juga menjadi terdiam. Saat mereka akan pulang ke rumah, terlihat Seonmi menjadi bersedih dan saat itu Seonmi juga mulai berjanji kepada Lee Sang-woo jika dia tidak akan jatuh sakit. Sebelum pulang ke rumah, mereka sempat mampir ke tempat kerja Lee Sang-woo. Ternyata di sana Lee Sang-woo sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk Seonmi, yang dimana Lee Sang-woo terlihat mulai menyelam di dalam akuarium. Dan saat itu Lee Sang-woo melamarnya. Seonmi pun menjadi sangat senang dan dia mau menerima lamaran itu. Di hari berikutnya, mereka mendatangi rumah orang tua Lee Sang-woo. Tetapi ternyata kedua orang tua Lee Sang-woo tidak merestui pernikahan mereka karena mereka tidak mau mempunyai menantu yang penyakitan. Walaupun hubungan mereka tidak direstui, Lee Sang-woo pun tetap bersikeras untuk menikah dengan Seonmi. Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan pernikahan. Dan saat itu, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh Nam Ko-chi dan Dr. Cho. Kini mereka telah resmi menjadi keluarga. Lalu saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba saja Seonmi mulai terserang flu. Tetapi Seonmi malah menutupi hal tersebut dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Hingga malam harinya, Lee Sang-woo tertidur. Dengan diam-diam, Seonmi mulai mengecek suhu tubuhnya. Dan ternyata suhu tubuhnya sangat tinggi. Keesokan harinya, Seonmi kembali ke rumah sakit untuk kembali mengecek penyakitnya. Di samping itu, ternyata Lee Sang-woo sedang mengikuti sebuah pertandingan berenang. Saat itu dia mulai mengkhawatirkan Seonmi, karena di saat pertandingannya, Seonmi tidak terlihat datang. Dan saat pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba saja Seonmi datang, dan dia juga mau melihat Lee Sang-woo bertanding. Saat itu, Seonmi mulai mendoakan Lee Sang-woo agar dia memenangkan pertandingannya. Dan akhirnya, beberapa hari berlalu, kini penyakit yang diderita Seonmi mulai bertambah parah. Dan saat itu juga kembali mengunjungi Dr. Cho untuk memeriksa penyakitnya. Di sini Dr. Cho langsung memvonisnya jika penyakit Seonmi sudah menjadi penyakit leukemia akut dan dia tidak bisa hidup lama lagi. Mendengar hal itu, Seonmi tetap tersenyum, walaupun sebenarnya dalam hatinya sangat sedih. Kemudian terlihat Lee Sang-woo yang kembali pulang ke rumah. Dan saat itu dia mulai mencari keberadaan Seonmi, karena di dalam rumah tersebut sangat sepi. Mengetahui Seonmi menghilang, Lee Sang-woo pun langsung pergi menemui Dr. Cho. Saat itu Dr. Cho tidak memberitahu keberadaan Seonmi, karena Seonmi telah memutuskan untuk meninggalkan rumah tangganya. Dan di sini Dr. Cho juga meminta kepada Lee Sang-woo untuk menghargai keputusan Seonmi tersebut. Hari demi hari Lee Sang-woo lalui tanpa Seonmi di sampingnya. Begitu juga dengan Seonmi yang sangat merasa kesepian tanpa ada Lee Sang-woo di sisinya. Kemudian suatu ketika, bibi Seonmi datang menemui Nam Ko-chi untuk memberitahu keadaan Seonmi. Lalu setelah itu, Nam Ko-chi juga langsung menghampiri Lee Sang-woo di tempat kerja, dan dia juga mulai memberitahu keberadaan Seonmi. Dengan sangat tergesa-gesa, Lee Sang-woo pun langsung bergegas pergi menemui Seonmi. Dan akhirnya Lee Sang-woo berhasil bertemu dengan Seonmi. Keadaan Seonmi saat itu memang terlihat sangat tidak baik. Saat itu Lee Sang-woo langsung memaksa Seonmi agar mau berjanji tidak pergi meninggalkannya lagi. Tetapi di sini Seonmi tetap menolaknya karena dia juga menyadari jika umurnya sudah tidak panjang lagi. Di sini Lee Sang-woo juga membuktikan kepada Seonmi jika dirinya benar-benar akan selalu berada di sisinya, entah bagaimanapun kondisi Seonmi saat ini.
Keesokan harinya, terlihat Lee Sang-woo mulai merawat Seon-mi. Suatu ketika, Seon-mi mempunyai sebuah permintaan kepada Lee Sang-woo bahwa dirinya sangat ingin sekali melihat salju. Mendengar permintaan tersebut, Lee Sang-woo pun langsung mengajaknya ke tempat kerja. Dan di sana, Lee Sang-woo membuat akuarium menjadi bersalju. Melihat itu, Seon-mi pun menjadi bahagia kembali. Lalu saat mereka akan pulang, tiba-tiba saja Seon-mi kembali pingsan. Dan Lee Sang-woo pun juga langsung membawanya kembali ke rumah sakit. Saat itu, Dr. Cho kembali menyarankan agar Seon-mi segera melakukan transplantasi sumsum tulang belakang karena kondisinya semakin buruk. Singkat cerita, kini ayah Lee Sang-woo mulai peduli dengan Seon-mi. Kemudian sang ayah memberikan sebuah selembar kertas kepada Lee Sang-woo dan berkata jika itu adalah informasi dari yayasan sosial yang membantu donor darah sumsum tulang belakang dari Jepang. Lee Sang-woo pun langsung berterima kasih kepada ayahnya. Kemudian Lee Sang-woo dan Seon-mi pun langsung pergi ke Jepang. Dan saat berada di sana, mereka dijemput oleh rekan kerja ayahnya. Mereka pun langsung diantar ke rumah yayasan donor tersebut. Dan sesampainya di sana, Lee Sang-woo diajak untuk bertemu dengan seorang wanita yang nantinya akan menjadi pendonor sumsum tulang belakang. Sebagai tanda terima kasih, Lee Sang-woo memberikan sebuah bunga yang berada di dalam vas. Setelah selesai mengurus donor sumsum tulang belakang, Lee Sang-woo dan rekan kerjanya itu mendatangi sebuah tempat untuk memperbaiki kotak musik milik Seon-mi. Di sana mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Saat itu kakek tersebut memperbaikinya. Tetapi ia membutuhkan beberapa waktu untuk memperbaiki kotak musik itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Seon-mi yang akan bersiap untuk transplantasi sumsum tulang belakang. Sebelum operasi itu dimulai, dia memberikan hadiah kepada Lee Sang-woo berupa sebuah parfum yang dimana parfum tersebut memiliki aroma seperti lautan. Kemudian Seon-mi juga meminta hadiah kepada Lee Sang-woo. Tetapi saat itu Lee Sang-woo mengatakan jika dia akan memberikan hadiahnya setelah Seon-mi selesai melakukan operasi. Singkat cerita, kini transplantasi tersebut telah berhasil dilakukan. Dan saat itu Lee Sang-woo juga langsung bergegas untuk mengambil hadiah. Saat itu kotak musiknya sudah selesai diperbaiki. Lee Sang-woo pun juga langsung berterima kasih kepada kakek tersebut. Dan saat dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Lee Sang-woo mengalami sebuah kecelakaan. Dengan sangat berat hati, rekan ayah Lee Sang-woo juga memberitahukan hal tersebut kepada Seon-mi. Dan ternyata kecelakaan tersebut membuat Lee Sang-woo pergi untuk selama-lamanya. Seon-mi menjadi sangat sedih karena Lee Sang-woo meninggalkannya. 심장이 왜 이렇게 차가워요? 1 tahun telah berlalu, terlihat Seon-mi kembali membuka kotak musiknya. Dan saat itu dia menemukan sebuah surat yang dulu pernah ditulis oleh Lee Sang-woo. Di dalam surat itu, Lee Sang-woo mengatakan jika dirinya sangat takut kehilangan Seon-mi. Dan dia juga tidak mau jika harus berpisah dengan Seon-mi. Seon-mi yang membaca surat itu pun menjadi kembali menangis. Dan film pun tamat.